Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang diam-diam mengamati hidupmu dari balik tirai yang tak terlihat? Sesuatu yang lebih tua dari pikiranmu, lebih dalam dari perasaanmu, dan lebih sunyi dari doa yang tak terucap. Ada saat-saat tertentu ketika dunia tiba-tiba terasa melambat, waktu seakan berhenti, dan hatimu bergetar tanpa sebab. Itulah momen ketika mata batinmu mengetuk, meminta untuk dikenali. Malam ini, kita akan memasuki ruang yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, namun hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang siap dibangunkan. Jika kau pernah bertanya, mengapa aku merasa ada yang lebih dari sekadar hidup ini? Maka jawaban itu sedang menantimu sekarang. Bab 1. Bisikan halus dari ruang hening. Di awal perjalanan ruhani, ada suatu keheningan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan bahasa manusia. Keheningan itu bukan sekadar sunyi tanpa suara, melainkan ruang lembut tempat hati perlahan-lahan ditarik menuju kedalaman dirinya sendiri. Dalam keheningan itu, seseorang mulai merasakan bahwa ada kehidupan batin yang jauh lebih nyata daripada apapun yang bisa disentuh atau terlihat. Seolah ada bisikan halus yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi langsung menggetarkan pusat kesadaran. Dan siapapun yang merasakannya akan tahu bahwa itu bukan sekadar perasaan, melainkan panggilan dari Sang Pencipta yang mengajak hambanya kembali mengenal diri. Ketika hati memasuki ruang hening itu, dunia luar seperti mereda. Kecepatan hidup menurun, pikiran melunak, dan batin menjadi lebih peka terhadap sesuatu yang selama ini tidak pernah diperhatikan. Pada saat itulah seseorang mulai melihat tanda-tanda kecil yang sebelumnya diabaikan. Kebetulan yang terasa bukan kebetulan, perasaan yang muncul tanpa alasan, atau ketenangan tiba-tiba yang turun tanpa sebab. Semua itu adalah cara halus Allah mengetuk hati hambanya, mengingatkan bahwa ada lapisan-lapisan makna yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan kebisingan dunia. Di dalam hening itu, seseorang mulai belajar bahwa hakikat hidup tidak diukur dari banyaknya aktivitas, tetapi dari dalamnya kesadaran. Mata batin perlahan terbuka bukan karena dipaksa, tapi karena hati menjadi siap menerima. Hati yang tadinya berat oleh keinginan dan kegelisahan, mulai menjadi lapang seperti tanah yang disiram hujan pertama. Disinilah seseorang menyadari bahwa keheningan bukan kekosongan, justru ia adalah ruang yang penuh oleh kehadiran ilahi. Pada titik ini, seseorang mulai merasakan bahwa Allah lebih dekat daripada segala yang dekat. Bukan melalui penglihatan, bukan melalui suara, tetapi melalui rasa yang menyelimuti hati dengan kelembutan yang tidak bisa ditolak. Rasa itu seolah menyelubungi seluruh jiwa, membawa kesadaran bahwa hidup ini memiliki irama batin yang hanya bisa didengar oleh hati yang jernih. Dan semakin seseorang menyelami irama itu, semakin ia menyadari bahwa apa yang selama ini ia cari di luar justru sedang menunggunya di dalam. Akhirnya, dalam bisikan halus dari ruang hening itu, seseorang memahami bahwa pintu marifat tidak pernah terbuka dengan gemuruh. Ia terbuka perlahan, dengan cahaya lembut yang menyentuh hati tanpa memaksa. Disitulah perjalanan sejati dimulai, perjalanan kembali mengenal Allah melalui kejernihan batin, ketenangan hati, dan kejernihan pandangan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika, namun sangat nyata bagi ruh yang terbangun. Bab 2. Perjalanan ke dalam diri yang tak terdefinisikan. Perjalanan batin selalu dimulai dari satu kesadaran sederhana, bahwa manusia sering berjalan jauh keluar, padahal kedalaman yang ia cari justru berada di dalam dirinya sendiri. Hati adalah pintu yang tidak bisa dibuka oleh tangan, tetapi hanya oleh ketenangan, kejujuran diri, dan rasa kembali kepada Allah. Ketika seseorang mulai menatap ke dalam, ia menemukan bahwa dirinya bukan sekadar pikiran yang berisik atau tubuh yang lelah, tetapi jiwa yang selama ini menunggu untuk didengarkan. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang mencari hal-hal besar di luar, tetapi menemukan cahaya yang telah ditiupkan Allah ke dalam dirinya sejak awal. Saat seseorang berusaha masuk lebih dalam, ia akan merasakan lapisan-lapisan batin yang sebelumnya tidak pernah dikenali. Ada luka yang selama ini tersembunyi, ada keinginan yang membayangi,
ada rasa takut yang menahan, namun di balik semua itu ada jiwa yang lembut, murni dan penuh harapan. Ketika hati mulai jujur pada dirinya sendiri, ia akan merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan, seolah beban yang ia bawa sejak lama perlahan turun satu persatu. Dan di tengah proses itu, seseorang akan memahami bahwa tidak ada yang lebih menenangkan selain menerima dirinya apa adanya sambil bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dalam perjalanan ini, seseorang belajar bahwa keheningan batin jauh lebih penting daripada 1000 jawaban dari luar. Ketika hati menjadi hening, suara-suara duniawi mereda dan suara kebenaran mulai terdengar jelas. Itu bukan suara yang berbentuk kata, tetapi rasa halus yang mengarahkan tanpa menuntut. Ia adalah petunjuk yang datang dari Allah, menyentuh hati secara lembut, menunjukkan arah melalui ketenangan, bukan ketakutan. Pada titik inilah seseorang mulai benar-benar melihat bahwa hidup selalu memberikan pesan, hanya saja manusia sering tidak cukup hadir untuk mendengarnya. Ketika seseorang menyelam lebih dalam ke pusat dirinya, ia menemukan bahwa ruhannya sebenarnya selalu terhubung dengan Allah. Keterhubungan itu tidak pernah putus, hanya sering tertutup oleh gelombang pikiran dan hiruk-pikuk dunia. Dan ketika lapisan-lapisan itu mulai mereda, seseorang merasakan kehadiran ilahi yang begitu dekat, begitu hangat, begitu menenangkan. Ia merasakan bahwa dirinya tidak pernah berjalan sendirian, tidak pernah mencari sendirian, karena Allah selalu menjaga, mengatur, dan mengundang hambanya untuk kembali kepadanya. Akhir dari perjalanan ini bukanlah sebuah tujuan, tetapi pembukaan. Pembukaan mata batin untuk melihat diri dengan lebih jernih. Pembukaan hati untuk menerima cahaya makrifat. Pembukaan kesadaran untuk melihat hidup bukan sebagai rangkaian kejadian acak, tetapi sebagai perjalanan yang dirancang oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Dan siapapun yang menemukan dirinya di tahap ini, ia mulai merasakan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Kedamaian yang hanya datang dari mengenal Allah melalui kedalaman diri. Bab 3, cahaya halus yang menghidupkan kesadaran. Ada momen dalam perjalanan ruhani ketika hati mulai merasakan kehadiran cahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat nyata bagi batin. Cahaya ini tidak datang dengan kilau yang mencolok, melainkan dengan kelembutan yang meresap perlahan, bagaikan hembusan angin yang menyentuh jiwa tanpa suara. Ia hadir bukan untuk membuat seseorang merasa istimewa, tetapi untuk menghidupkan kesadaran yang selama ini tertidur. Cahaya ini adalah karunia Allah yang turun kepada hati yang siap, hati yang mengakui kelemahannya, serta hati yang ingin mendekat kepadanya tanpa syarat dan tanpa keinginan selain ridhanya. Ketika cahaya itu masuk, seseorang mulai merasakan petunjuk batin yang tidak berasal dari pikirannya. Ia merasakan arah tanpa harus berpikir, merasakan benar sebelum tahu alasannya, dan merasakan damai meskipun dunia sedang bergerak tidak menentu. Cahaya ini tidak memaksa seseorang untuk mengerti, melainkan membuat pengertian itu muncul sendiri dari dalam. Seolah ada ruang baru dalam kesadaran yang terbuka, tempat seseorang melihat kehidupan dari tempat yang lebih tinggi, lebih jernih, dan lebih tenang. Pada saat inilah seseorang mulai memahami bahwa cahaya batin tidak sekadar memberitahu apa yang terjadi, tetapi terutama mengingatkan siapa yang mengatur segalanya. Orang yang diterangi cahaya halus ini tidak menjadi sombong atau merasa lebih tahu. Justru ia menjadi lebih lembut dalam memandang dunia. Ia mulai menyadari bahwa setiap manusia sedang berjalan di jalannya masing-masing, bahwa setiap jiwa memikul beban yang tidak terlihat, dan bahwa tidak ada satupun kejadian yang berdiri tanpa izin Allah. Kesadaran seperti ini melahirkan welas asih, ketenangan, dan kebijaksanaan. Ia melihat dunia bukan dengan mata yang mencari kekurangan, tetapi dengan hati yang faham bahwa semua yang ada sedang berada dalam perjalanan menujunya. Cahaya ini juga menghidupkan keberanian dalam diri seseorang, bukan keberanian yang keras, melainkan keberanian yang datang dari tawakal. Keberanian untuk menyerahkan urusan kepada Allah, untuk berjalan tanpa harus mengetahui seluruh rencana, dan untuk mempercayai bahwa setiap langkah sudah ditata olehnya dengan presisi yang sempurna. Disinilah seseorang mulai mengerti makna hakiki dari ketenangan. Bukan karena hidup bebas dari masalah, tetapi karena hati bebas dari ketakutan yang selama ini membelenggu. Pada akhirnya,
cahaya halus ini membuat seseorang melihat hidup sebagai amanat, bukan beban. Ia melihat setiap tantangan sebagai ladang kedewasaan, setiap kegembiraan sebagai tanda kasih sayang, dan setiap kehilangan sebagai pintu baru menuju kedekatan dengan Allah. Cahaya ini tidak membuat hidup menjadi mudah, tetapi membuat hati menjadi kuat. Tidak membuat dunia menjadi tak berbahaya, tetapi membuat jiwa menjadi lebih terjaga. Dan ketika cahaya ini terus tumbuh, seseorang mulai benar-benar merasakan makna sejati dari mata batin yang terbuka. Melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang hidup. Bab 4. Kesunyian yang mengajarkan segalanya. Dalam perjalanan ruhani, ada satu guru yang paling setia, namun paling sering dihindari, kesunyian. Banyak orang mengira sunyi adalah kekosongan, padahal justru di dalamnya lah hati memperoleh ruang untuk benar-benar mendengar. Kesunyian bukan sekadar berhentinya suara dunia, tetapi hadirnya suatu suasana batin yang membuat seseorang mampu menyaksikan dirinya dengan lebih jernih. Di dalam sunyi, tidak ada topeng yang bertahan, tidak ada alasan yang bisa disembunyikan. Yang ada hanyalah diri apa adanya, berdiri di hadapan Allah tanpa hiasan. Dan dari ruang itulah lahir pengenalan yang lebih dalam terhadap hakikat hidup. Ketika seseorang mulai berdamai dengan sunyi, ia merasakan kehadiran yang berbeda dalam dirinya. Bukan kehadiran yang menakutkan, tetapi kehadiran yang menenangkan, seolah Allah mengusap hati dengan keteduhan yang tidak bisa digambarkan. Inilah tempat di mana seseorang memahami bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar suara-suara dunia hingga melupakan suara lembut yang Allah titipkan dalam batinnya. Suara itu tidak pernah hilang, ia hanya tertutup oleh hiruk-pikuk ambisi, khawatir, dan pikirannya sendiri. Dan ketika sunyi membuka ruang, suara itu kembali terdengar, membawa kedamaian yang tak bisa dibeli oleh apapun. Di dalam kesunyian, seseorang juga belajar melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi memandang kejadian sebagai kebetulan biasa, melainkan sebagai pesan yang disampaikan dengan cara yang sangat halus. Setiap pertemuan, setiap penundaan, setiap kehilangan, bahkan setiap gemetar kecil dalam hati, semuanya tampak seperti bagian dari dialog yang sedang Allah bangun dengannya. Kesunyian mengajarkan seseorang untuk membaca kehidupan, bukan sekadar menjalani. Di titik ini, seseorang tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi?" Tetapi mulai bertanya, "Apa yang Allah ingin aku pahami dari ini?" Pertanyaan ini saja sudah cukup mengubah seluruh arah kesadarannya. Kesunyian juga membentuk keteguhan batin. Dalam dunia yang penuh kegaduhan, hati yang mampu menemukan sunyi menjadi hati yang tidak mudah goyah. Ia tidak lekas panik ketika diuji, tidak mudah sombong ketika dipuji, dan tidak cepat kecewa ketika harapan tidak sesuai keinginan. Kesunyian membentuk jiwa yang kokoh karena ia menjadikan Allah sebagai pusat ketenangan, bukan keadaan luar. Dan ketika seseorang merasakan bahwa Allah selalu bersamanya, di tengah ramai maupun sepi, maka tidak ada lagi yang benar-benar menakutkan baginya. Pada akhirnya, kesunyian bukanlah tujuan, melainkan jembatan. Jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan cahaya ilahi yang selama ini tersembunyi oleh kebisingan dunia. Dalam sunyi, seseorang menemukan dirinya. Dalam dirinya, ia menemukan Tuhannya. Dan ketika hubungan itu mulai terasa begitu dekat, seseorang menyadari bahwa kesunyian bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang kembali kepada Allah dalam keadaan paling murni. Di titik inilah mata batin menyala paling terang, justru ketika dunia meredup dan hati menjadi ruang di mana cahayanya berbicara tanpa suara. Bab 5. Rahasia ketundukan sejati di hadapannya. Ketika seorang hamba mulai memahami bahwa seluruh pergerakan hidupnya hanyalah gema dari kehendaknya, maka lahirlah sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kepasrahan, yaitu ketundukan sejati. Dalam ketundukan ini, hati tidak lagi mempersoalkan jalan yang dihadirkan Tuhan, tidak lagi mengeluh terhadap peristiwa yang datang, dan tidak lagi merasa paling tahu tentang arah yang terbaik. Ia berdiri dalam sunyi batin, memahami bahwa setiap helaan napas adalah titipan yang tidak layak disombongkan. Di titik ini, seorang hamba merasakan kelegaan yang tidak dapat dibeli oleh dunia manapun, karena ia sedang kembali ke posisi fitrahnya, menjadi miliknya sepenuhnya. Namun ketundukan sejati bukanlah menyerah tanpa daya. Ia adalah kesadaran mendalam
bahwa daya sejati justru muncul ketika hamba berhenti memperjuangkan egonya. Ketika ia meninggalkan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, ia justru menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan keakuan. Inilah kekuatan lembut yang tidak melukai, namun menggetarkan. Kekuatan tenang yang tidak memaksa, namun mampu membelah jalan. Kekuatan yang muncul dari kehendak Tuhan yang bekerja melalui seorang hamba yang telah mengheningkan dirinya. Di dalam ketundukan ini, hati menjadi lebih peka terhadap bisikannya. Setiap tanda menjadi terasa, setiap kejadian tampak membawa petunjuk, dan setiap perjalanan hidup terasa ditata oleh tangan yang tidak terlihat. Ketika hati telah lembut, ia menjadi seperti tanah subur yang mampu menerima apapun yang ditanamkan Tuhan. Tidak ada lagi pemberontakan batin, tidak ada lagi ketakutan yang tidak perlu, sebab hamba telah mengetahui siapa yang menggenggam masa depannya. Ia berjalan dengan keyakinan yang hening namun kokoh. Ketundukan sejati juga melahirkan kedewasaan spiritual yang tidak bisa dicapai hanya dengan pengetahuan. Sebab ilmu mengajarkan, tetapi ketundukan membuat hamba merasakannya. Ilmu menunjukkan jalan, namun ketundukan membuat kaki hamba melangkah di atasnya. Dari sini lahir kehalusan sikap, kebeningan pikiran, dan kelembutan jiwa yang memancarkan kedamaian bagi siapa saja yang mendekat. Hamba seperti ini tidak lagi mengukur hidup dari apa yang ia miliki, namun dari seberapa dekat ia dengan cahayanya. Pada akhirnya, ketundukan adalah pintu menuju makrifat yang paling dalam. Sebab siapapun yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan akan diangkat olehnya ke derajat yang tidak diketahui oleh manusia. Ketika hamba telah tunduk sepenuhnya, ia berjalan bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan yang ditanamkan Tuhan di dalam hatinya. Dari sanalah lahir ketenangan yang tidak tergoyahkan, keikhlasan yang tidak pudar, dan cinta yang tidak dapat dihalangi oleh apapun di dunia ini. Dan disitulah hamba menemukan dirinya kembali dalam pelukannya, tempat yang sejak awal menjadi tujuan segala pencarian. Bab 6. Menemukan cahaya di balik ujian hidup. Setiap ujian yang hadir dalam hidup manusia sejatinya bukan datang untuk melemahkan, tetapi untuk menyingkap lapisan-lapisan diri yang selama ini tersembunyi. Banyak yang melihat ujian sebagai batu penghambat, tetapi bagi hati yang telah dibukakan, ujian justru menjadi jalan pulang. Di balik setiap kesulitan, Tuhan menyimpan pesan yang hanya dapat terbaca oleh hati yang tenang. Ujian menjadi cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya, dan sejauh mana kita memahami peran Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil. Seringkali manusia berusaha menghindari kesakitan, padahal disitulah letak pemurnian. Luka yang datang mengikis kesombongan, kehilangan menghapus kelekatan, dan kegagalan membongkar ilusi tentang kontrol. Tuhan tidak mengirimkan ujian untuk menghukum, melainkan untuk menumbuhkan. Setiap benturan batin memaksa seseorang untuk kembali menengok sumber kekuatannya. Ketika ia sadar bahwa kekuatannya sendiri terbatas, barulah ia terbuka menerima kekuatan yang lebih tinggi. Dan ketika ia mulai bergantung kepada Tuhan, hidupnya berubah dari ketakutan menjadi keteguhan. Dalam perjalanan rohani, seseorang memahami bahwa ujian bukan sekadar peristiwa, tetapi undangan untuk naik tingkat. Tidak ada ujian yang dikirimkan tanpa ukuran, dan tidak ada berat yang diberikan tanpa kemampuan untuk menanggungnya. Ketika hati mampu melihat dari kacamata ketuhanan, setiap air mata menjadi doa yang terangkat, dan setiap rasa sakit menjadi gerbang cahaya. Hamba yang sabar bukanlah yang tidak merasakan pedih, tetapi yang tetap menggenggam tangan Tuhan, meskipun badai mengoyak dari segala arah. Ujian juga mengajarkan manusia tentang keheningan. Di tengah kepadatan masalah dan hiruk-pikuk tuntutan hidup, ujian memaksa manusia duduk sejenak, menengok ke dalam, lalu bertanya, apa yang sebenarnya Tuhan ingin aku lihat? Pertanyaan ini membuka ruang batin yang luas, tempat hamba belajar memahami hikmah yang tidak bisa ditemukan di antara tumpukan keinginan duniawi. Di ruang hening inilah hamba merasakan kesejukan dari kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Ketika akhirnya seseorang mampu melihat cahaya di balik ujian, ia tidak lagi memandang musibah sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Ia tidak lagi menyesali apa yang hilang, karena ia sadar bahwa Tuhan mengganti segala sesuatu dengan sesuatu yang lebih bermakna.
Ia berjalan dengan hati yang jauh lebih matang, pikiran yang lebih jernih, dan ruh yang lebih luas. Dan di titik ini, hamba menyadari bahwa ujian bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan jembatan antara dirinya dan Tuhannya. Sebuah jembatan yang kelak menjadi tempat ia melangkah menuju kedalaman makrifat. Bab 7. Ketika suara hati lebih nyaring dari dunia. Ada saat-saat dalam hidup ketika suara dunia terasa begitu keras, pendapat orang lain, ekspektasi yang menekan, dan hiruk-pikuk kehidupan yang terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Namun, ada satu suara yang tidak pernah benar-benar padam. Suara hati. Bukan suara yang terdengar oleh telinga, tetapi bisikan halus yang muncul dari dalam kesadaran terdalam. Suara ini mendesak manusia untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan mendengar apa yang selama ini ia abaikan. Dan ketika seseorang akhirnya berani mendengar, ia akan menyadari bahwa suara hati jauh lebih jujur daripada suara dunia. Suara hati bukan sekadar perasaan, ia adalah cerminan dari cahaya ilahi yang berada dalam diri setiap manusia. Ketika manusia terhubung dengan suara ini, ia dapat merasakan arah yang tepat walaupun pikirannya dipenuhi keraguan. Suara hati tidak berteriak, tidak memaksa, dan tidak mendominasi. Justru kelembutannya membuatnya lebih nyata. Ia hadir sebagai ilham yang menenangkan, sebagai peringatan yang halus, atau sebagai rasa tenang yang tiba-tiba muncul di tengah kekacauan. Banyak yang mengabaikannya karena dunia mengajarkan bahwa logika adalah segalanya. Padahal suara hati membawa pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dalam perjalanan ruhani, seseorang mulai belajar membedakan mana suara hati dan mana suara ego. Ego berbicara dengan kegelisahan, tergesa-gesa, dan penuh tuntutan. Hati berbicara dengan ketenangan yang tidak bertentangan dengan akal sehat. Ego mendorong manusia mengejar pengakuan, sementara hati mengajak manusia kembali pada keikhlasan. Ketika seseorang mampu mendengar suara hati, ia menemukan keutuhan yang selama ini hilang. Ia tidak lagi mudah digoyahkan oleh pendapat luar, karena ia telah menemukan kompas batin yang selalu mengarah pada kebenaran. Suara hati juga menjadi penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Kadang seseorang merasa bahwa dorongan untuk berbuat kebaikan muncul begitu tiba-tiba, atau perasaan untuk menjauhi sesuatu terasa begitu kuat tanpa alasan jelas. Itu bukan kebetulan, itulah cara Tuhan berbicara kepada hambanya melalui ilham yang menyentuh sanubari. Ilham itu membawa seseorang menuju jalan yang lebih terang, menjauhkannya dari bahaya, dan membimbingnya kepada keputusan yang mengangkat derajat ruhani. Dan semakin seseorang memelihara kejernihan hatinya, semakin jelas ia mendengar petunjuk yang turun kepadanya. Akhirnya, ketika seseorang menjadikan suara hati sebagai penuntun, ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Ia berjalan dengan langkah yang mantap, meski jalannya tidak selalu mudah. Ia memilih dengan hati yang damai, meski pilihannya bertentangan dengan arus kebanyakan manusia. Ia mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa berharap, dan menerima tanpa keluh. Dan pada saat itulah ia memahami bahwa suara hati adalah jembatan yang menghubungkan dirinya dengan cahaya Tuhan yang selalu menuntunnya. Sebuah cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun dapat dirasakan oleh hati yang terbangun. Bab 8. Saat tirai antara dunia luar dan dunia dalam mulai menipis. Ada momen dalam perjalanan spiritual ketika seseorang merasa seolah-olah dunia luar dan dunia dalam tidak lagi terpisah seperti dulu. Apa yang terlihat oleh mata jasmani mulai memiliki gema di dalam hati, dan apa yang dirasakan di dalam diri mulai tercermin dalam kejadian-kejadian sehari-hari. Seakan-akan batas yang selama ini menghalangi pemahaman terdalam mulai merenggang, dan tirai yang menutupi hakikat hidup perlahan ditarik oleh tangan yang tak terlihat. Pada titik ini, segala sesuatu terasa lebih bermakna, seolah dunia berbicara dengan bahasa simbol dan tanda-tanda halus yang sebelumnya tidak pernah disadari. Ketika tirai itu menipis, seseorang menyadari bahwa hidup bukan sekadar pergerakan fisik dan rutinitas. Ada energi lembut yang mengalir di balik setiap kejadian, mengatur ritme kehidupan dengan cara yang kadang tampak aneh bagi logika. Sebuah pertemuan tiba-tiba, sebuah pesan yang datang tepat waktu, atau ilham yang muncul di detik yang tak terduga,
Semua menjadi bagian dari dialog antara manusia dan Sang Pengatur semesta. Hati yang terbuka akan merasakan bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rancangan ilahi yang halus dan penuh kasih. Dalam keadaan ini, seseorang mulai menjalani hidup dengan sensitivitas baru. Ia tidak lagi memandang masalah sebagai musuh atau kenikmatan sebagai tujuan akhir. Ia melihat keduanya sebagai pesan, sebagai sarana pendidikan ruhani. Setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, menjadi penunjuk arah yang membantu hatinya tumbuh. Ia mulai memahami bahwa dunia fisik hanyalah satu lapisan dari realitas, sementara lapisan yang lebih halus hanya dapat dibaca oleh hati yang telah dilenturkan oleh pengalaman, kesabaran, dan zikir. Tirai yang menipis ini juga membuat seseorang merasakan kedekatan dengan Tuhan yang jauh lebih nyata. Ia menyadari bahwa selama ini Tuhan tidak pernah jauh, hanya saja hati manusia yang terlalu tebal oleh keinginan, ketakutan, dan pikiran yang berserakan. Ketika hati menjadi jernih, kehadiran Tuhan terasa tidak lagi sebagai konsep, tetapi sebagai kenyataan yang menyelimuti setiap napas. Perasaan ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena ia adalah rasa yang hanya dimengerti oleh jiwa yang pernah merasakannya. Dan rasa itu menghadirkan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Pada akhirnya, ketika seseorang hidup dengan kesadaran bahwa tirai antara dunia luar dan dalam mulai memudar, ia menemukan keseimbangan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Ia mampu bergerak di dunia dengan sikap sederhana namun penuh kedalaman. Ia menghadapi hidup dengan tenang, mencintai dengan ikhlas, dan berserah tanpa putus asa. Disinilah ia memahami bahwa mata batin murni bukanlah kemampuan melihat hal-hal gaib, tetapi kemampuan melihat makna di balik segala sesuatu, melihat dengan cahaya Tuhan yang memancar dari dalam hati, bukan dari mata luar. Bab 9, ketika jalan sunyi menjadi guru terbesar bagi jiwa. Dalam perjalanan batin yang panjang, ada fase ketika seseorang harus berjalan sendirian di jalan sunyi, bukan karena ia ditinggalkan, tetapi karena Tuhan ingin ia mendengar suara yang tidak bisa terdengar jika ia masih bergantung pada keramaian. Jalan sunyi ini terasa asing pada awalnya, sepi, hening, dan terkadang membuat jiwa goyah. Namun sesungguhnya, di sanalah seseorang menemukan dirinya yang paling jujur. Keheningan panjang itu membuka ruang yang sebelumnya tertutup oleh kesibukan, memperlihatkan sisi-sisi diri yang selama ini tersamar di balik tuntutan dunia. Ketika seseorang benar-benar masuk ke jalan sunyi, ia mulai melihat lapisan-lapisan batin yang sering ia hindari. Rasa takut, kekosongan, dan luka lama muncul ke permukaan, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk disembuhkan. Sunyi mengajarkan bahwa melarikan diri bukanlah penyelesaian, dan menghadapi diri sendiri adalah keberanian tertinggi. Dalam heningnya malam-malam panjang itulah, seseorang menyadari bahwa setiap rasa yang muncul adalah bagian dari proses pembersihan ruhani, dan hanya hati yang berani menerima dirinya apa adanya yang dapat melewati fase ini dengan kedewasaan yang utuh. Di jalan sunyi pula seseorang belajar merasakan kehadiran Tuhan dengan kepekaan baru, karena ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan, hati secara alami kembali kepada sumber kekuatan sejati. Ia belajar bersandar bukan pada manusia, bukan pada benda, bukan pada situasi, tetapi pada Tuhan yang selalu menyaksikan. Sunyi menghilangkan banyak suara, tetapi justru memperjelas satu suara. Suara ilahi yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Di titik inilah seseorang mengenal kebergantungan yang murni, bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai keteguhan spiritual. Jalan sunyi juga membuka pintu bagi kebijaksanaan yang tidak diajarkan oleh buku atau ceramah. Dalam keheningan, seseorang mulai memahami makna peristiwa-peristiwa hidupnya. Ia melihat bahwa apa yang dulu ia sesalkan ternyata adalah bagian dari rancangan yang sempurna. Ia menyadari bahwa setiap kehilangan telah membentuknya, setiap penolakan telah menguatkannya, dan setiap kesulitan sebenarnya sedang mendorongnya menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Sunyi membuat seseorang peka terhadap tanda-tanda, mengajarkan bahwa hidup tidak pernah terjadi secara acak, melainkan berjalan dalam alur yang penuh hikmah. Pada akhirnya, jalan sunyi menjadikan seseorang sebagai pribadi yang jauh lebih matang, lebih lembut, dan lebih dalam.
Ia tidak lagi mudah terpancing oleh kegaduhan dunia karena ia telah mengenali ruang tenang di dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa sendiri karena ia tahu bahwa Tuhan selalu bersamanya di setiap hening dan napas. Ia berjalan di dunia dengan keteduhan yang sulit dijelaskan, namun mudah dirasakan oleh siapapun yang mendekatinya. Dan disinilah seseorang menemukan bahwa jalan sunyi bukanlah hukuman, melainkan rahmat. Karena justru di sanalah mata batin menjadi paling jernih dan jiwa menjadi paling dekat dengan cahaya Allah. Bab 10, Mata Batin Murni. Terbukanya pandangan yang tak lagi butuh penjelasan. Pada puncak perjalanan panjang yang ditempuh dengan sabar, seseorang akhirnya tiba pada titik di mana mata batin menjadi jernih seperti air yang tak tersentuh debu. Bukan karena ia memiliki kelebihan luar biasa, tetapi karena hatinya telah dilembutkan oleh ujian, ditundukkan oleh kesadaran, dan diterangi oleh cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dalam diam. Mata batin murni bukanlah kemampuan melihat sesuatu yang aneh atau luar biasa, melainkan kemampuan melihat hakikat di balik segala yang tampak biasa. Pada tahap ini, seseorang menyadari bahwa apapun yang terjadi, besar atau kecil, selalu mengandung pesan ilahi yang hanya dapat dibaca oleh hati yang telah terbangun. Ketika mata batin terbuka, seseorang mulai melihat kehidupan dengan cara yang jauh lebih halus. Ia tidak lagi menilai hanya dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang terasa dalam kedalaman jiwa. Ia melihat bahwa setiap orang berjalan membawa bebannya masing-masing, sehingga ia menjadi lebih lembut. Ia melihat bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari skenario yang sempurna, sehingga ia menjadi lebih tenang. Ia melihat bahwa apapun yang ia miliki hanyalah titipan, sehingga ia menjadi lebih ikhlas. Penglihatan ini tidak lahir dari logika, tetapi dari pancaran nurani yang telah dibersihkan oleh zikir dan perenungan yang mendalam. Dalam kejernihan mata batin, seseorang juga melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Ia tidak lagi menutupi kekurangan, tidak lagi menyembunyikan luka, dan tidak lagi menyangkal kelemahannya. Ia menerimanya sebagai bagian dari proses penyempurnaan jiwa. Dan ketika ia menerima dirinya apa adanya, barulah ia mampu menerima orang lain dengan ketulusan yang sama. Cahaya yang muncul dari hati yang jernih ini menjadikan seseorang sebagai tempat teduh bagi siapapun yang mendekatinya. Ia tidak memaksa, tidak mendominasi, tetapi keberadaannya membawa ketenangan bagi banyak jiwa. Pada tahap ini, seseorang menyadari bahwa dekat dengan Tuhan bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi hidup dengan pemahaman yang lebih dalam tentang makna ujian itu sendiri. Ia tidak lagi bertanya mengapa, karena hatinya telah memahami bahwa setiap takdir adalah bagian dari cara Tuhan mendidik jiwa. Ia tidak lagi gelisah terhadap masa depan, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan. Dan ia tidak lagi terpikat oleh dunia, karena ia merasakan bahwa yang paling nyata justru adalah apa yang tidak terlihat. Tuntunan ilahi yang terus mengalir dari dalam. Akhirnya ketika perjalanan mencapai puncaknya, seseorang memahami rahasia terbesar dari mata batin murni, bahwa yang ia cari di luar selama ini sebenarnya sudah berada di dalam dirinya. Cahaya itu tidak berasal dari dunia, bukan dari manusia, bukan dari kemampuan khusus, melainkan dari Tuhan yang menanamkannya dalam jiwa setiap hamba. Mata batin murni adalah kesadaran yang kembali pulang kepadanya. Dan pada saat seseorang menyadari ini, ia tidak lagi membutuhkan penjelasan apapun. Sebab apa yang dirasakan di dalam hati jauh lebih terang daripada apapun yang dapat dijelaskan oleh kata-kata. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang melihat hal-hal gaib, tetapi tentang melihat dirimu sendiri dengan cahaya yang jernih. Ketika tirai itu terbuka, kau tidak menemukan dunia baru. Kau menemukan dirimu yang sesungguhnya. Ingatlah, cahaya itu sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Yang perlu kau lakukan hanya berani kembali pada keheninganmu.